Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya di sini mencoba menjelaskan step by step ya aplikasi Sidekap ya, Sidekap. Ini ya apa namanya? Semoga bisa berguna untuk KPPS mungkin yang mau menggunakannya. Kalau nggak mau menggunakan, waduh tambah ribet ya, jangan digunakan gitu aja. Langsung aja kita buka aplikasinya. Linknya ini ya. Nah, di sini nanti video ini saya akan mencoba menjelaskan step by step dari awal sampai akhir pengisian sampai oke, sampai sinkron semuanya. Langsung saja ya. Yang jelas KPPS nanti sudah tahu data DPT, kemudian tahu tempat TPS dan lain-lainnya. Tapi aplikasi ini tidak harus sesuai dengan nama TPS Anda, kemudian tempatnya gimana, dan lain-lain. Ini hanya untuk membantu perhitungannya saja nantinya. Nama TPS bisa diisi nama apa saja. Misalkan di sini saya isi Abdurrahman Syah misalkan. Kemudian catatan tempat ini juga bisa diisi bebas ya. Oke. Untuk pengisian-pengisian ini tidak harus urut ya. Artinya tidak harus urut itu ya, boleh loncat-loncat. Yang jelas ini nanti fungsinya apa namanya? Dari awal sampai akhir pengisiannya tidak bisa langsung memang. Langsung saja di sini di pagi hari. Pagi hari yang jelas kita membuka kotak ya. Dalam pembukaan kotak itu kita mendapatkan informasi surat suara. Isi bagian SS atau surat suara. Surat suara ini cara pengisiannya ada 4 isian ya, dipisahkan tanda koma ya. Yang diterima berapa digunakan, rusak tidak digunakan. Yang diterima ini ada di depan ya. Kemudian koma yang digunakan, koma rusak, koma tidak digunakan. Misalkan PPWP itu ternyata kita menerima surat 280, kita tulis. DPD kita menerima 283 misalkan. Kemudian DPR RI 280. Harusnya kalau ditambah 2% ya 280, tapi kan perhitungannya itu kan tidak selalu tepat 280. Jadi angkanya mungkin ya. Apakah boleh kita pencet shift atau simpan? Boleh. Boleh dipencet shift, boleh di apa namanya? Di isi nanti lagi boleh. Tapi untuk menyimpan itu harus ada data DPT dan ada data pengguna hak pilih DPT ya. Jadi kita isi dulu. Oh, nanti ini saya ubah aja programnya supaya bisa disimpan hanya mengisi DPT saja. Kalau PHP DPT ini kan siang ya. Siang jam 1 masalahnya. Oke, DPT-nya itu ternyata misalkan 135 laki-laki, kemudian 140 perempuan. Jadi dipisahkan tanda koma, laki-laki, koma perempuan. Kalau surat suara tadi ada 4 isian, berarti komanya ada 3 ya. Kalau data pengguna hak pilih atau DPT ini laki-laki dan perempuan, berarti komanya cuma 1 diantaranya. Oke, pagi kemudian proses apa namanya? Pemungutan suara. Kita tidak mendapatkan data apa-apa sampai siang jam 1 ya, penutupan pemungutan suara. Itu kita sudah mendapatkan beberapa data. Yang pertama pengguna hak pilih. Ternyata yang dari DPT itu yang hadir menggunakan hak pilih, pengguna hak pilihnya 100 laki-laki, 90 perempuan misalkan. Bisa dilihat di daftar hadir ini cara pengisinya. Kemudian DPTB-nya banyak karena memang di awal itu diinformasikan ada 10 orang. Ternyata yang hadir hanya misalkan 7 orang ya, 4 laki-laki dan 3 perempuan. Nah, PHP DPTB sama atau tidak? Tidak sama karena ada yang dari luar provinsi. Yang dari luar provinsi kan hanya 1 surat suara. Jadi yang ini kita ubah. Kita sesuaikan dengan daftar hadir DPTB. Yang DPD
kita isi 2,2. Kemudian yang DPR RI ini hanya ada sama dengan DPD, 2 laki-laki 2 perempuan. Yang DPRD provinsi ini hanya 1 orang, dan yang DPRD kabupaten tidak ada yang pindah domisili. Jadi semuanya itu orang kerja yang mau mencoblos di sini dan sudah mengurus DPTP. Kemudian data DPK ternyata ada orang yang berdomisili atau orang asli wilayah situ yang tidak masuk DPT tapi punya KTP ya. 2 laki-laki dan tidak ada perempuan, 2 laki-laki 0 perempuan misalkan itu. Nah, dari sini sudah bisa kita simpan. Nah, ketika disimpan ada keterangan-keterangan. Sinkron valid, masih belum sinkron semua. Ya karena memang hasilnya belum kita masukkan, ya kan ya. Kemudian keterangan-keterangan yang apa saja yang belum sinkron, yang membuat ini tidak sinkron. Tapi di sini sudah muncul hasil ya untuk penulisannya nanti di C hasil. Jadi yang di atas ini DPT ya, laki-laki perempuan total. Kemudian kehadiran laki-laki perempuan total, ini untuk kuncinya itu ada di angka ini, kehadiran 199 untuk PPWP. Jadi nanti surat suara yang digunakan pasti harus 199 ya. Untuk DPD 196, untuk DPR RI 196, untuk DPRD provinsi 193, untuk DPRD kabupaten kota 192. Jadi untuk PPWP atau presiden yang ini nanti harus sama dengan yang ini, nanti harus sama dengan yang ini. Sederhananya seperti itu. Oke. Kemudian setelah jam 1 otomatis kan mau dilakukan penghitungan suara. Surat suara semua kemudian dihitung ternyata lah kok di sini surat suara yang dari dalam kotak presiden hanya 198. Nah, artinya kok tidak sinkron dengan daftar kehadiran ini. Berarti ada satu surat suara yang mungkin masuk ke kotak lain ya, ada satu surat suara yang masuk ke kotak lain. Ternyata setelah dicari ketemu ya, seperti itu. Jadi setelah kita buka kotak suaranya, kemudian kita hitung semua, kita masukkan surat suara yang digunakan dengan mengeditnya. Kita klik edit ya, kemudian masuk ke bagian surat suara. Setelah dihitung ternyata yang PPWP itu ada 199, kemudian yang rusak ada 3, kemudian yang tidak digunakan setelah dihitung juga ketemu 78. DPD ini yang dari kotak suara ada 196, yang rusak tidak ada, kemudian sisanya ada 87. Yang DPR RI ini ada 196 yang digunakan, kemudian 1 yang rusak, kemudian 82. Yang DPRD provinsi 193 digunakan, yang rusak 1, kemudian 86 sisanya setelah dihitung ya. Yang DPRD kabupaten kota di sini yang digunakan 192 setelah dihitung, yang rusak 6 setelah dihitung, kemudian 83. Oke, ini bisa kita simpan. Ini sebelum hasilnya muncul nantinya. Di sini keterangannya sinkron validnya PPWP belum sinkron. Oke. Kemudian selanjutnya dilakukan proses ini ya Abdurrahman saya. Proses penghitungan suara. Proses penghitungan suara itu setelah selesai ternyata didapatkan hasil yang presiden ya.
3, berarti anggap saja di sini dapat suara sama ya, nanti 60 semua, misalkan 60 calon 1, 60 calon 2, 60 calon 3. Suara tidak sahnya ada 19. Kita simpan. Nah, sekarang status PPWP sudah menjadi oke. Kemudian yang kita tuliskan di dalam berita acara atau C hasil ya, C hasil salinan. Ini ya kita contoh ini. Ini 199, 199, 199 sudah sinkron. Untuk penulisannya enak, kenapa? Karena sudah ada bantuan XX-nya ini ya, tidak akan salah menuliskan 0. Biasanya kalau yang di sini ya, yang kosong ini biasanya ditulis 202, padahal di sini XXX itu lebih rapi. Yang presiden sudah oke. Kemudian dilanjutkan penghitungan yang DPD misalkan. Ternyata yang DPD itu misalkan yang DPD ternyata di sini bagian DPD. Nah, ini hasil DPD ini cara penulisannya dipisahkan tanda koma. Jadi ada 13 calon kalau di TPS kita, TPS saya. Jadi dipisahkan, misalkan calon nomor 1 mendapatkan 10, calon nomor 2 mendapatkan 20. Dipisahkan tanda koma. Calon ketiga dipisahkan tanda koma, tidak mendapat hasil. Calon keempat tidak mendapat hasil, 0 ya, dan seterusnya. Ini kalau misalkan diisi sampai sini berhenti, berarti ya 1 2 3 4 5 6 sampai calon 6. Calon 7 8 9 10 11 12 13 itu dianggap 0. Kita tulis saja calon yang menang itu calon yang nomor 13, yang lain dapat 0, yang calon 13 dapat misalkan 190. 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13. 2 4 6 7 8 9 10 11 12. Nah, jadi penulisannya seperti ini. Ini calon yang nomor 13 mendapatkan nilai 180, mendapatkan suara 190. Kemudian yang tidak sah di sini 6. Nah, oke, kita simpan. Nah, DPD sudah oke. Yang DPD ini PPWP, ini DPD. Ya, kita contoh yang di situ. 196, 196, 196. DPR RI kita edit lagi. DPR RI ini penulisan calon hasilnya, hasil perolehan suaranya banyak sekali. Saya buat model koma gini supaya lebih cepat menulisnya nanti. Kalau kolom per kolom ya tidak selesai nanti. Dari partai 1 ya, kemudian partai 2 dan seterusnya. Kalau misalkan dikosongi ya kosong semua, tidak diisi berarti ya kosong semua. Kalau misalkan yang mendapat itu calon nomor 3, bagaimana cara mengisinya? Misalkan hasil DPR RI ini ternyata partai 1 itu mendapat tidak ada suaranya, suara partai ya. Kemudian calon nomor 1. Nah, jadi urutannya adalah partai dulu ya. Kemudian calon nomor 1, calon nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi nanti ada 8 isian, karena di sini di TPS kami itu sampai 7 calon untuk yang DPR RI. Misalkan yang mendapatkan itu calon nomor 3 mendapatkan 150 suara misalkan. Jadi mengisinya karena calon nomor 3 ya di sini. Anggap saja yang lain 0 dulu. Kalau yang lain 0 dulu enggak usah diisi, enggak apa-apa, enggak usah ditulis, enggak apa-apa. Tapi kalau ada hasilnya ya harus ditulis semua. Ini calon nomor 3 mendapatkan 150 suara. Kemudian di partai nomor 2 ini calon partainya mendapatkan 10 suara ya. Calon nomor 7 mendapatkan 2 4 6 7. Misalkan 30 suara. Oke, sudah cukup. Kita simpan sebelum kita lihat dulu yang tidak sah. Oke.
Nah, ini DPR RI tidak sah di sini misalkan 6. Kita simpan. Nah, DPR RI oke. Ya. DPR RI oke, yang DPRD provinsi sama DPRD kabupaten apa namanya, kita isi di partai nomor 1 saja ya semuanya ya. Untuk DPRD provinsi ada di partai nomor 1. Kemudian untuk DPRD kabupaten ada di partai nomor 9 misalkan. Kemudian kita simpan. Oke semua ya. Jadi sudah sinkron semua. Tapi ini ada catatan, kalkulasi surat suara DPR RI tidak sesuai, sisa sama dengan diterima digunakan. Nah, jadi yang DPR RI ini ternyata masih ada masalah. Kalkulasi surat suara. Jadi perhitungan surat suaranya itu masih tidak sinkron. Meskipun hasilnya sinkron, tapi di sini ada kesalahan. Kita lihat DPR RI. DPR RI ini. Ya. Ini ada kesalahan. 280 ini dihitung di pagi hari. 9196 ini apa namanya? Dari dalam kotak suara kemudian yang dihitung. Ini benar sudah sinkron 196. Yang rusak 1 sudah benar. Yang tidak digunakan dihitung ternyata 82. Nah, secara aturannya yang diterima ini ya setelah dikurangi yang digunakan dan yang rusak itu harus sama dengan 82. Tapi di sini 280 dikurangi 196 dikurangi 1 ini tidak sama dengan 82. Jadi di mana letak kesalahannya? Ada salah perhitungan. Nah, bagaimana ngeceknya? Yakinkan 196 ini sudah benar. Yang rusak dihitung lagi, yang tidak digunakan dihitung lagi. Kalau ternyata yang tidak digunakan itu benar-benar 82, yang rusak itu 1 dan yang digunakan itu 196. Berarti hitung pagi di awal itu tadi salah, bukan 280. Ya. Kalau kita hitung ya, 82 tambah 1 83 ya. 83 tambah 196 itu adalah 279. Seharusnya SS yang diterima di sini 279. Jadi salah hitung, kelebihan 1. Jadi kita ubah DPR RI 279 yang diterima. Maaf, kok 278. Oke, setelah kita simpan, nah sehingga sudah benar, tidak ada keterangan apa-apa, sehingga sudah oke. Panduan penulisan kita di berita acara ini sudah benar. Ya, untuk PPWP 199 kuncinya, untuk DPD, untuk DPR RI, untuk DPRD provinsi dan seterusnya. Untuk hasil sahnya ada di bawahnya. Ya. Itu untuk hasil sahnya ini paslon pasangan calon ya, total sah. Kemudian C1 ini DPD ya, total sah DPD. C1 ini calon ya, calon nomor 1, calon nomor 2 dan seterusnya. CNP ini calon dan partai. Jadi suaranya calon dan partai ini ditambahkan, dijadikan 1 ya. Calon dan partai 1, 150 dan seterusnya. CNP sama, calon dan partai. Suara yang didapatkan oleh calon dan suara yang didapatkan oleh partai itu ditambahkan.